wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Sebelumnya puasa itu tidak selamanya puasa, ada di saat orang belum makan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minum itu di saat malam hari sampai terbit fajar. Nah, yang selanjutnya mengutarakan tentang masalah makan. Jangan sampai kita makan di sini maksudnya mendapatkan, memperoleh, menggunakan barang-barang atau uang atau apa saja dengan cara yang batil. Wala taqulu amwalakum bainakum. Janganlah kalian wahai orang-orang beriman, karena dari atasnya ya ayyuhalladzina amanu, janganlah kalian wahai orang beriman makan harta-harta kalian, maksudnya harta di antara kalian, bil batil, dengan cara yang batil. Jangan kalian menggunakan, memperoleh, mendapatkan harta yang kalian peroleh di antara sama kalian, sebagian kalian dengan sebagian lagi, bil batil, dengan cara yang batil. Apa misalkan menipu, dapat uang untuk besar, cara nipu, misalkan dagang pura-pura barang ekspor, padahal orang beli dengan harga yang mahal, itu nipu, itu batil, tidak boleh memperoleh harta seperti itu. Atau barang yang jelek dikatakan bagus. Apalagi menyuap, kita tidak boleh memakan harta hasil suapan, suap, apalagi hasil korup, mencuri, tidak boleh. Pokoknya harta-harta yang bersifat batil dilarang oleh syar'i, oleh agama, tidak boleh dimakan. Maksudnya tidak boleh memperoleh harta dengan cara batil. Tidak boleh. Hukumnya tidak ada. Hukumnya makan uang itu tidak ada. Muhammad dimakan. Maksudnya hasilnya uang batil itu tadi. Nah, iya, wala taqulu. Artinya larangan itu bersifat haram, tidak boleh haram. Rasul nahi asal dalam larangan itu haram hukumnya. Tidak boleh memakan dengan cara yang batil, menipu, mencuri, mentit, bahasa Indonesia. Pokoknya hal yang batil gitu, kita mesti tahu. Jangan batil subhat pun jauhi. Wa tudlu biha ilal hukam, dan janganlah, kalimatnya wala taqulu wala tudlu biha, janganlah kalian menyerahkan harta yang kalian ingin miliki tadi ilal hukam, kepada hakim. Ada kasus harta, kasus sengketa tanah, harta entah apa gitu. Statusnya belum diketahui siapa pemiliknya gitu. Kepingin kita dapat gitu kan. Padahal itu bukan hak kita gitu. Tapi karena kita kepingin memiliki, kita ajukan ke pengadilan gitu, supaya kita dapat harta. Atau teman misalkan punya kasus ini, kita bantu padahal bukan hak temannya gitu. Kemudian kita dorong ke pengadilan supaya disahkan menjadi hak miliknya. Itu tidak boleh kita menyerahkan harta yang bukan milik kita ke hakim dengan tujuan apa? Litakulu fariqum min amwalin nas bil itsmi, supaya kalian memperoleh, memakan dari sebagian harta orang lain dengan cara yang dosa. Kan banyak kasus-kasus yang bukan haknya gitu kan, tapi karena jadi sengketa kemudian kita serahkan ke pengadilan, kemudian menjadi hak kita gitu kan, atau hak orang yang kita perjuangkan, kemudian kita dapat memperoleh harta dari itu hukumnya sama dengan haram. Boleh.
Kalau kita dalam proses harta yang memang milik kita, yakin milik kita, dan memang kita tidak punya bukti untuk menunjang bahwa itu adalah milik kita, maka cara-cara yang katakanlah terlarang bisa kita pakai seperti tadi menyuap, tapi yakin bahwa itu adalah harta kita. Tapi kalau hartanya bukan harta kita, kita suap, misalkan pengadilan supaya dapat itu, namanya tidak boleh, batil tadi. Tapi kalau itu harta kita, yakin gitu kan, karena surat-suratnya tidak lengkap, barangkali dari ayah kita, dari orang tua kita gitu. Tapi kita yakin itu harta kita gitu. Orang lain ingin memiliki gitu kan. Kita bisa berjuang gitu kan, meskipun dengan cara yang tadi menyuap, karena memang tidak ada cara lain gitu kan. Kalau kita tidak seperti itu mungkin kalah. Bisa diizinkan kalau kita memang itu hak kita. Betul. Tidak ada jalan lain gitu. Kecuali pada jalan lain cari dulu jalan yang halal. Tidak ada jalan lain karena terpaksa gitu. Boleh saja. Wa antum ta'lamun, sedang kalian tahu bahwa itu bukan harta kita, tapi karena kami ingin memiliki harta itu, kita ajukan ke pengadilan. Itu namanya dosa, tidak boleh. Jadi kita tidak boleh memakan, memperoleh, mendapati harta yang bukan hak kita, gitu kan, dengan cara mencopet, mencuri, menipu, menyuap, mentit. Gitu. Juga jangan kita menyodorkan perkara-perkara harta ke pengadilan, gitu kan, supaya kita dapat memperoleh hal tersebut dengan cara yang dosa. Tidak boleh. Gitu. Yas'alunaka 'anil ahillah. Kembali lagi terhadap petunjuk ketika para sahabat gitu kan, mereka sering melihat di langit bulan itu kok sering berubah-ubah gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya memang tidak ada gitu kan, tapi kalau dikaitkan juga ada gitu, karena ada kalimat bainakum di antara kalian, maksudnya manusia itu sering berinteraksi gitu kan, baik menyangkut harta ataupun dalam kehidupan muamalah gitu kan. Sering kita berinteraksi, seorang misalkan melihat bulan kemudian ditanyakan kepada yang lainnya gitu. Para sahabat melihat bulan gitu kan, bulan itu kok maling-maling gitu kan, dari mulai kecil agak besar sampai purnama, kemudian berbalik lagi ke yang semula gitu. Beda dengan matahari itu tetap gitu kan, dari mulai muncul sampai terbenam itu ya tetap aja segitu gitu. Tapi kalau bulan itu berbeda gitu. Jadi matahari itu dari tahun berapapun udah segitu, dari bulan pertama sampai bulan terakhir pun sama, dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir pun sama. Tapi kalau bulan dari tanggal pertama sampai tanggal terakhir tidak. Sehingga para sahabat berpenasaran, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka para sahabat bertanya kepada Muhammad 'anil ahillah, tentang ahillah, hilal, tentang bulan sabit. Jadi tadi kadang-kadang perubahannya gitu kan, dari kecil agak besar sampai purnama kemudian balik lagi gitu. Ini kenapa Rasul gitu? Kok bisa begitu gitu? Beda dengan matahari yang tetap. Maka untuk menjawab itu, kul, Allah beritahukan Nabi Muhammad, kul ya Muhammad, beritahukan kepada para sahabatmu itu. Hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Bulan hilal itu, bulan itu adalah waktu-waktu bagi manusia dan waktu bagi haji, waktu haji. Ini pertanyaan gitu kan, dijawabannya memang tidak seperti jawaban ilmiah gitu kan, karena Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk saja, maksudnya untuk menyangkut ibadah kepada Allah. Kalau ini yang mungkin jawabannya bulan kok bisa stabil sampai gini, mungkin jawabannya karena
bulan itu kan tersinari matahari. Nah, kenapa bisa berubah-ubah itu tergantung posisi bulan gitu. Ketika posisi bulan mungkin di awal tanggal tersorot matahari hanya sedikit, kemudian ketika pertengahan tersorot agak besar seperti purnama. Itu jawaban ilmiah, tapi jawaban Al-Quran ia mawaqitu lin-nasi wal hajj. Kalau Al-Quran menerangkan seperti ilmiah tadi, mungkin manusia pada waktu itu juga akan bingung gitu. Karena pada waktu itu teknologi belum ada gitu, untuk meneliti penelitian seperti itu gitu. Kan jawabannya bulan seperti itu petunjuk bagi manusia gitu. Petunjuk waktu bagi manusia, karena manusia bisa menentukan bagaimana waktu bercocok tanam yang baik itu dari bulan gitu. Tahunya untuk tanam yang baik gitu. Bahkan untuk bepergian dari satu daerah ke daerah lain, manusia pada waktu itu bisa menentukan dengan bulan, ini bulan untuk bisa berkelana ke negeri lain gitu. Baik dan tidak baik gitu. Itu dari bulan gitu. Bahkan bekam saja Rasulullah itu menentukan dari bulan gitu. Karena ada bulan di mana sunnah Rasul bekam gitu. Pertama pada bulan-bulan ganjil pertengahan. Bahkan hubungan suami istri pun kan sering kaitan gitu kan. Hubungan suami istri pun itu kan harus dilakukan pada pertengahan bulan purnama. Alam apa rahasianya di balik itu gitu. Maksudnya gitu. Itu jadi waktu bagi manusia, apa saja umum waktu manusia bisa menentukan dengan bulan. Karena matahari kan sulit karena tidak bisa diprediksi gitu. Kalau bulan kan bisa diprediksi, tanggal segini, bulan segini gitu. Tanggal segini kan bisa ditentukan. Pertengahan, awal, akhirnya bisa ditentukan. Dan wal haji, mawaqitu linnas, mawaqitu lil haji. Waktu bagi ibadah haji. Kalau bulan matahari mungkin ibadah haji akan tetap, tapi karena menghitung bulan gitu kan ya maju dari siang gitu. Dari perputaran matahari 7 Zulhijjah. Jadi bisa ditentukan ketika bulan pada masuk bulan tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu waktu-waktu ibadah haji. Orang-orang jahiliyah ketika melaksanakan haji gitu kan, mereka tuh ihram gitu kan, dari kota Mekah, ihram dari kota Mekah gitu. Itu masuk keluar itu dari pintu belakang gitu. Jadi mereka menjebol rumah-rumah gitu kan, dibikin semacam pintu gitu kan, supaya mereka bisa ihram dari sana gitu kan, keluar pun dari sana. Pintu belakang rumahnya sengaja dijebol. Itu sudah berlangsung lama sampai Nabi Muhammad diutus pun masih mereka lakukan. Dan itu sudah menjadi suatu tradisi yang mereka anggap ini adalah ajaran Nabi Ibrahim, ajaran agama. Artinya apa? Sering tradisi-tradisi yang sudah terulang-ulang gitu, oleh masyarakat seringkali dianggap itu adalah suatu ajaran agama, padahal itu bukan. Maka kata Allah, laisal birru, bukanlah suatu kebaikan bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, kalian memasuki rumah-rumah kalian dari belakang. Jadi ketika habis ihram ataupun dari mulai ihram, mereka masuk dari belakang, keluar pun dari belakang. Bukan suatu kebaikan karena Allah tidak mengajarkan itu gitu. Dan memang tidak ada ketetapan kalau ihram dari belakang, nggak ada gitu. Tetap aja ihram itu kalau orang Mekah kan rumahnya masing-masing gitu. Di rumah masing-masing ya, dari hotel atau sekarang itu di ihramnya gitu. Madinah kan dari bin Ali, orang Mekah dari
Walakinnal birra man taqwa, tetapi yang dimaksud kebaikan itulah barang siapa yang bertakwa gitu. Artinya apa? Seringkali gitu kan, tradisi-tradisi gitu kan sering dianggap suatu kebaikan oleh masyarakat. Padahal unsur kebaikan itu adalah ketaatan kita kepada Allah. Artinya kalau memang Allah mensyariatkan gitu, suatu tradisi itu baik dan Allah tidak melarang, silakan lakukan. Tapi kalau tradisi itu ternyata bertentangan dengan syariat agama, itu usah dilaksanakan meskipun itu baik menurut akal kita. Gitu. Tapi kalau Allah dan Rasulnya tidak menyuruh, gitu kan nggak usah dilaksanakan. Oh ini baik, ya baik menurut akal kita. Gitu. Tapi kalau Allah Rasulnya tidak memerintahkan, nggak usah dilakukan. Jadi walakinnal birra man, kebaikan itu orang yang patuh kepada Allah. Watul buyuta min abwabiha, maka mulai sekarang gitu kan, ketika kalian hendak ihram gitu kan, ataupun selesai ihram gitu kan, masuklah ke rumah-rumah kalian dari depan gitu, jangan dari belakang, dan itu seperti biasa gitu. Karena itu adabnya depan itu memang harus sebagai pintu masuk juga pintu keluar, bukan dari belakang. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah agar kalian mendapat kebahagiaan.